Amin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad jaa rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, di waktu duha yang cerah di Kabupaten Sidoarjo. Ini tepatnya Kecamatan Gedangan. Allah kumpulkan kita di Masjid Salahuddin dalam rangka untuk belajar bareng dan belajar di waktu yang produktif, di waktu duha. Semoga nanti menghasilkan manfaat yang lebih besar. Karena itu Nabi SAW pernah memberikan satu motivasi dalam hadis yang dinilai hasan oleh sebagian ulama dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimah." Siapa yang berangkat di waktu pagi menuju masjid, tidak ada niat selain dalam rangka untuk belajar kebaikan, belajar agama, au yu'allimahu, atau mengajarkannya, sehingga baik guru maupun murid dua-duanya sama-sama mendapatkan keutamaan. Kata Rasulullah SAW, kana lahu ka ajri hajin taman hajjatuhu. Maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang haji sempurna hajinya. Yang tahun ini haji angkat tangan. Enggak ada, belum pulang. Tapi mereka yang berada di tanah air bisa enggak dapat pahala seperti pahala haji? Bisa. Wa fadlullahi wasi'. Karunia Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Sebagian di antara hamba Allah yang dia mungkin belum berkesempatan untuk bisa berangkat haji, dia masih bisa untuk mendapatkan pahala haji melalui amalan-amalan tertentu. Salah satu di antara amalan itu adalah dengan hadir di majelis ilmu di waktu pagi, dengan niat semata-mata untuk belajar agama. Jadi yang datang ke sini niatnya untuk cari MBG, ada nggak? Makan gratis ada? Tidak ada. Sebelah sini katanya ada ya. Namanya dapur Warung Rakyat, MBB, Masya Allah. Sebelah kiri masjid, selatan masjid ya. Ada MBB, makan berkah bersama. MBB. Untuk buat titik kayak gitu biayanya berapa? 40 juta. Kok lebih murah dari yang titik-titik yang jadi mau buka cabang titik yang lain. Masya Allah. Secara swadaya alhamdulillah masyarakat di daerah sini menyediakan layanan makan berkah bersama, terutama untuk mereka yang kurang mampu mau makan siang. Biasanya buka jam berapa? Kalau Senin Kamis khusus yang buka puasa. Selasa Rabu Jumat habis duhur. Sabtu Ahad Anda telat. Sabtu Ahad pagi tadi ya. Masya Allah. Ya, semoga jadi amal saleh, menjadi catatan yang baik, terutama bagi Bapak Ibu yang secara sukarela ikhlas untuk menyumbangkan sebagian hartanya demi keberlangsungan kegiatan menyumbang makanan untuk orang lain. Dan tidak lupa kita mengucapkan jazakumullah khairan kepada Takmir Masjid Salahuddin dan berikut Yayasan Masjid Salahuddin yang telah memberikan kita fasilitas untuk bisa belajar bareng di pagi ini. Saya lihat Masya Allah, walaupun mereka rata-rata usianya sudah di atas 30 ke atas, 30 jalan ya, jalan jauh, tapi kekompakan yang terjadi di antara mereka untuk memberi layanan bagi umat ini satu hal yang istimewa. Karena begini,
Di antara cara agar kita bisa memiliki amal yang pahalanya terus mengalir adalah menjebak diri untuk bergabung dalam kegiatan sosial. Yang dimaksud menjebak diri itu gimana sih Pak? Ya mungkin bisa bergabung dengan takmir masjid, bergabung dengan panitia kajian, bergabung dengan panitia kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk memberi kebermanfaat bagi orang lain. Karena mau tidak mau, ketika di situ ada peluang beramal, beliau yang paling tahu. Di saat itulah mungkin beliau akan menyumbangkan sebagian hari hartanya, tidak hanya sebatas tenaga. Mobil saya pakai aja, kendaraan saya pakai aja, ini ada meja saya, ada kursi saya. Sehingga di saat mungkin jamaah yang lain belum ikut terlibat, tapi beliau yang terdepan untuk bisa menyumbang bagian-bagian itu. Nah, semoga itu jadi amal yang sifatnya abadi, karena bentuknya wakaf. Kali ini kita mau bicara tentang persaingan kejam, atau gimana judulnya kok aneh. Rezeki yang berkah di tengah persaingan yang semakin kejam. Yang dimaksud persaingan yang kejam itu apa? Saling sikut. Saling sikut. Terus apa lagi? Manipulasi, menghalalkan segala cara. Gimana biar bisa naik dengan cara nginjak orang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya. Anda merasakan hidup Anda itu makin lama makin sejahtera atau makin lama makin susah? Anda merasakan ketika Anda hidup ini sampai saat ini ya, Anda merasakan makin lama makin sejahtera atau makin lama makin merasa berkah, makin merasa nyaman atau makin susah? Ya, baik, coba kita sampling aja ya, insyaallah. Bapak usia berapa Pak? 52. Bapak merasakan makin sejahtera atau makin susah? Alhamdulillah makin sejahtera, walaupun sudah gonta-ganti presiden ya. Tambah sejahtera, insya Allah. Jadi siapapun presidennya Bapak tetap sejahtera ya. Alhamdulillah. Baik. Mau ganti sampling nggak? Mungkin yang lain juga sama jawabannya. Tayyib. Jadi mungkin dalam pikiran orang yang dimaksud dengan persaingan yang kejam adalah ketika orang berjuang untuk mencari sumber pendapatan. Kadang ada masalah saingan dengan orang lain, atau bahkan saingan dengan kebijakan yang gak jelas, atau saingan dengan situasi dan kondisi yang ada di masyarakat, sehingga membuat sebagian orang kadang ketakutan. Nah, ketakutan disinilah titik awal antara dua kondisi. Mereka yang sabar dan berusaha untuk bertahan sesuai dengan rel yang ada, atau yang kedua adalah dia nggak kuat sehingga ikut dalam arus melawan aturan syariat. Maka bicara tentang masalah ini, kita perlu memahami dua hal. Ketetapan Allah itu ada dua. Satu, ada ketetapan yang disebut dengan ketetapan kauni. Ketetapan kauni. Apa itu ketetapan kauni? Ketetapan kauni artinya ketetapan takdir. Segala sesuatu yang terjadi di alam ini, itulah ketetapan takdir. Ada yang disukai dan ada yang tidak disukai. Tapi Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwa semua takdir baik yang disukai maupun yang tidak disukai adalah ujian bagi manusia. Allah tegaskan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami berikan ujian kepada kalian bisyarri wal khair, dengan kebaikan dan keburukan. Jadi takdir buruk itu ada atau tidak? Takdir buruk itu ada atau tidak, Pak? Boleh enggak menggunakan istilah takdir buruk? Boleh atau tidak? Kok ragu jawabnya? Nabi SAW menggunakan istilah itu. Beliau mengatakan wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Bukankah semua perbuatan Allah itu baik? Betul, semua perbuatan Allah itu baik.
tapi dilihat dari apa yang ditakdirkan oleh Allah. Makhluk itu hasil dari takdir, ada yang baik dan ada yang buruk. Sehingga Allah menetapkan kepada hambanya sesuai dengan apa yang dia kehendaki, sesuai dengan apa yang dia kehendaki, dan jadilah takdir sebagaimana yang Anda rasakan. Anda terkadang merasakan enak, Anda terkadang merasakan tidak enak, Anda terkadang merasakan nyaman, terkadang merasakan tidak nyaman. Itu semuanya adalah ketetapan Allah. Tayyib. Pertanyaannya, ibadah kita terhadap ketetapan takdir itu apa, Pak? Ibadah kita terhadap ketetapan takdir adalah ridho. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk hambanya, terjadi pada diri hamba, maka hamba diajarkan untuk ridho dengan ketetapan Allah. Ridho dengan menyerah, dua hal yang beda. Kita bicara menanggapi perbuatan Allah. Seorang hamba yang dia menyadari ini semuanya adalah ketetapan Allah, maka prinsip yang harus dia kedepankan, kau harus ridho dengan semua ketetapan Allah. Ini aturan apa? Ini ketetapan kauni. Yang kedua, ada ketetapan yang disebut dengan ketetapan syar'i. Apa itu ketetapan syar'i? Ketetapan syar'i artinya semua aturan Allah, baik yang isinya perintah, larangan, maupun aturan yang harus dipenuhi, itu ketetapan syar'i. Ada perintah menjalankan ibadah, ada larangan untuk meninggalkan maksiat, ada ketetapan terkait bagaimana cara bagi waris yang benar, aturan terkait bagaimana cara bermuamalah yang benar. Ini namanya ketetapan apa? Syar'i. Bagaimana bentuk ibadah seorang hamba kepada ketetapan syar'i? Ibadah hamba kepada ketetapan syar'i adalah bagaimana agar hamba taat kepada seluruh aturan Allah, menjalankan perintah, menghindari larangan, dan mengikuti sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena itu, yang terjadi, jangan sampai di saat seorang hamba sedang mendapatkan ujian takdir, terus dia melanggar ketetapan syariat. Jangan sampai terjadi ketika seorang hamba sedang mendapatkan ujian takdir, kemudian dia melanggar ketetapan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mungkin dia beralasan, hari gini susah ya Pak nyari kerja, susah nyari peluang, kalau nggak main sogok, kalau nggak main suap, kalau nggak deal-dealan gratifikasi, kalau nggak ini, saya nggak bisa dapat proyek Pak, saya selalu kalah dalam tender. Memang Bapak harus seperti itu. Ya kalau nggak kayak gitu mau gimana lagi? Ini berarti dia ketika mendapatkan ujian dari sisi takdir, terus dia nggak kuat, akhirnya dia melanggar aturan. Satu lingkungan saya Pak, semuanya kayak gitu Pak. Dan Masya Allah teman-teman saya ada yang sudah bisa beli rumah, ada yang bisa sudah punya kendaraan mewah, ada yang sudah punya ini, sudah punya ini. Saya KPR nggak kelar-kelar, mau leasing saja keberatan. Kenapa? Saya berusaha untuk menghindari yang haram. Kira-kira boleh nggak Pak ada peluang saya dapat cipratan-cipratan kayak gitu? Sehingga di saat dia merasa kalau dia adalah orang yang kalah saing dengan temannya dalam urusan dunia, dia pengen melanggar ketetapan syariat. Demikian pula dalam masalah bisnis. Terkadang ada orang merasa kalah dengan temannya, akhirnya dia pengen gimana caranya biar usahanya ini menguntungkan, main manipulasi lah, mengurangi takaran, mungkin harganya bisa turun, tapi ternyata caranya tidak jujur, sehingga takarannya diturunin, kualitasnya diturunin, harganya biar bisa bersaing dengan yang lain. Iya Pak, ini kalau lihat di marketplace murah semua. Saya kalau pakai harga yang serba berkualitas, produknya bagus, kemudian terjamin dari sisi ukuran dan seterusnya, Pak, semua kalau pakai kayak gini Pak, aku nggak dapat untung Pak. Apalagi harga di sana jauh lebih murah daripada harga saya. Bisa nggak saya turunin harganya, tapi dengan cara saya turunin kualitas saya? Dia kadang geser di situ. Inilah ujian seorang hamba. Banyak sekali orang yang tidak betah disebabkan karena ujian masalah takdir, sampai pada titik dia melanggar syariat. Yang paling parah adalah ketika pelanggaran itu menyangkut masalah akidah.
sehingga kalah saing terus ke dukun, ada yang ke pesugihan, ada yang nyari apalagi jimat dan seterusnya. Karena dia merasa kalau nggak kayak gitu akan kalah saing dengan temannya. Padahal sampai dia menghilangkan akidahnya. Disinilah Nabi SAW pernah berpesan dalam sebuah hadis tentang bahaya fitnah. Beliau mengatakan, badiru bil a'malis salihati fitanan ka qita'il lailil mudlim. Bersegeralah kamu untuk melakukan amal saleh, disebabkan karena akan muncul banyak sekali fitnah yang mengguncang manusia, seperti sepotong malam yang gelap. Bagaimana kondisi sepotong malam yang gelap? Suasana gelap gulita itu sampai orang seperti nggak punya pegangan. Dia mau berjalan kemana? Nggak ada arah, karena gelap gulita. Lalu Nabi SAW menyebutkan pahitnya kejadian ketika itu. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsir rajulu musliman wa yusbihu kafira. Ada orang yang pagi harinya masih mukmin, sore jadi kafir. Ada yang sore harinya masih mukmin, pagi jadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Dia jual agamanya untuk mendapatkan secuil keuntungan dunia. Ketemu Pak dengan orang kayak gini Pak? Fenomena seperti ini Anda pernah nemuin Pak? Sehingga sampai ada orang yang menjual agamanya, melepas akidahnya demi untuk bisa mendapatkan keuntungan duniawi. Bapak Ibu, yang main di dunia klenik, pesugihan, perdukunan dan seterusnya, itu orangnya pakai jilbab. Artinya apa? Muslim. Orangnya datang ke masjid untuk sholat, tapi di saat yang sama dia nggak kuat. Kalau nggak kayak gini, dia merasa takut. Akhirnya dia bersandar kepada selain Allah. Kadang ada yang berdoa di titik-titik yang dia anggap itu nanti akan diantarkan doanya oleh wali yang bersangkutan. Nah, ini pelanggaran masalah akidah. Dan ternyata seperti ini masih jarang untuk kemudian disinggung, karena orang merasa kasusnya nggak banyak. Padahal sebenarnya seperti ini banyak sekali. Kalau kemudian Anda lihat ya di beberapa titik tempat pesugihan, kalau Jawa Timur di mana Pak? Ke Kawi, ke Jawa Tengah berarti ya. Kawi kan di Sragen, di Ngawi. Masya Allah. Berarti orang Jawa Timur berangkatnya ke Jawa Tengah. Malang ada. Oh, Kawi Malang. Kawi Malang. Ada yang di mana Sragen, Sorowiti, Lamongan, atau Panceng, Gresik. Subhanallah. Di banyak titik orang melakukan seperti itu. Itu sampai pada keadaan dia harus menghilangkan akidah. Dan kalau sudah seperti ini jamaah, sulit bagi kita untuk bisa sampai mengajak mereka kembali kepada berdoa kepada Allah semata, bergantung kepada Allah, karena dia anggap itu nggak menghasilkan. Kiyopo to Mas sholat Mas, bolak-balik sholat ya ramarakno sugih. Sudah berkali-kali saya sholat juga sama utang nggak lunas-lunas dan seterusnya. Ketakutan berawal dari ketika seseorang merasa kalah saing sampai dia melepas akidahnya. Hal yang sama juga terjadi, ketakutan seseorang sampai menyebabkan dia melanggar yang dilarang. Sehingga sampai ada orang yang saling motivasi, hari gini nyari yang haram aja susah, buru-buru bicara yang halal. Itu ustadz yang sering ngomong riba bisa ngasih solusi apa? Dan memang terus terang Pak, saya sendiri juga kadang bingung. Anda selalu bicara riba, bunga bank riba, transaksi dengan bank riba. Mana solusinya? Ada nggak bank yang bisa Anda ciptakan? Ya, kalau masalahnya bank, solusinya juga harus bank. Kayaknya agak susah. Karena orang berpikir bahwasanya ketika dia dikasih penjelasan ini haram, dia harus bisa memberikan solusi. Itulah tanggung jawab kalau sudah bicara masalah muamalah. Ustadz berani bilang haram, harus ngasih jalan keluar. Sehingga kadang sampai Ustadz bisa nggak ngasih pinjaman yang lunak kepada saya? Wah, saya nggak punya lembaga seperti itu ya Pak. Dulu pernah kita bikin ya yang kayak gitu, tapi Masya Allah ternyata fraudnya banyak. Jadi kan saya
sempat ngajak komunitas kecil lah. Jadi Bapak Ibu, daripada duit Anda tersimpan di bank nganggur, bagaimana kalau disimpan di tempat kami? Kami sediakan satu rekening atas nama yayasan, kemudian kita terbitkan surat utang. Alhamdulillah Pak, dari situ terkumpul beberapa ratus juta. Ada yang kemudian ngasih utangan 5 juta, 10 juta dan seterusnya. Dana itu kemudian kita pinjamkan kepada masyarakat korban rentenir. Jadi misalnya kita datangi nih beberapa orang yang dia mengaku sebagai korban rentenir. Kita tutupi utang dia di rentenir dengan ditekan bunganya, sudah, selanjutnya dia nyicil ke kita tanpa bunga. Itu ada puluhan orang yang berhasil untuk kita selamatkan dari rentenir, walhamdulillah. Cuman masalahnya Pak, setelah duit nyebar ke sana, baliknya susah. Karena kita nggak pakai sistem bunga itu, jadi mereka nggak merasa takut. Biarin aja, mau nunggak sampai puluhan tahun juga nggak bakalan bertambah. Nah, ternyata masalahnya ada di masyarakat itu sendiri. Kita mencoba untuk berbuat baik, malah dimanfaatkan. Inilah orang yang nulung kepentung. Pengennya biar memotivasi masyarakat untuk meninggalkan riba, dikasih satu jalan solusi dengan cara utang tanpa ada bunga, tapi ternyata dimanfaatkan oleh mereka. Akhirnya kita berjuang, pokoknya gimana dana itu bisa balik, karena ini duit orang, harus dikembalikan. Alhamdulillah selesai Pak. Ya waktunya cukup lama ya, mungkin sekitar 5 tahun untuk bisa menyelesaikan itu. Setelah itu ya terpaksa harus kita tutup, karena ternyata masyarakat belum teredukasi untuk bersikap amanah. Belum teredukasi untuk bersikap amanah. Bawa duit orang, namun ternyata kadang dia kurang bisa menjadikan itu sebagai prioritas untuk dilunasi. Akhirnya cara berpikirnya kayak tadi, mumpung nggak ada bunga, dia biarkan dalam waktu yang lama tidak dibayar. Tayyib. Selanjutnya, kembali kepada tadi. Jadi ketika seseorang merasa ketakutan dengan adanya persaingan tadi, sampai dia kemudian melanggar larangan. Dan makin jauh dari zaman nubuwah, potensi orang untuk semakin melanggar larangan makin besar. Sampai Nabi SAW pernah menceritakan, sayati 'alan nasi zamanun, di mana akan datang satu zaman di tengah umat manusia, kana riba fihi fashin, di mana riba itu akan merajalela di masyarakat. Sampai orang yang berusaha untuk menghindari riba, asabat min ghubariha, dia tetap terkena cipratan riba, terkena debunya riba. Berarti saking banyaknya riba, yang sudah berusaha untuk menghindar tetap terkena debunya riba. Kenapa Pak? Karena transaksi haram semarak di masyarakat. Rasulullah SAW juga mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha min. Akan datang satu zaman di tengah umat manusia di mana orang itu tidak peduli dari mana dia mengambil harta, amin halalin amin haram, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Anda sudah merasakan belum zaman ini sudah datang? Sudah? Sudah? Apa indikatornya Pak? Orang nggak peduli aturan, sehingga kalau dia diajak untuk belajar masalah halal haram, rasanya seperti dia tersinggung, dia merasa dirinya disudutkan dan seterusnya. Akhirnya dia menghindar. Dan kalau sudah tahu itu haram, bodoh amat, ini mau halal mau haram. Karena terkadang orang punya bayangan, kalaupun mendapatkan harta haram, itu bisa hilang dosanya dengan cara dizakati. Loh Pak Ustadz, katanya zakat itu bisa menyucikan harta. Betul, memang zakat bisa menyucikan harta. Tapi harta haram ketika dizakati tidak diterima. Nabi SAW pernah mengatakan, innallaha la yaqbalu salatan bighairi tuhurin wala sadaqatan min ghulul. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci, dan Allah tidak menerima sedekah dari hasil harta ghulul. Sedekah dari harta ghulul itu gimana Pak? Orang bersedekah, membayar zakat, tapi dengan menggunakan harta haram. Sehingga jangan harapkan itu akan bisa menyucikan kamu.
bisa menyucikan hartamu. Karena harta haram itu seperti sumber kotoran yang seharusnya dilepaskan semuanya, bukan diambil sedikit, sisanya masih disimpan. Kalau bapak misalnya kakinya kena najis, najis itu disimpan sebagian atau dibuang seluruhnya? Dibuang seluruhnya. Beda kalau ada benda suci misalnya. Benda suci ini kena najis, maka Anda bersihkan najisnya, ini kembali suci. Itulah ilustrasi tentang harta halal campur dengan harta syubhat. Di posisi saat orang itu bayar zakat, dia menyucikan hartanya dengan melepas sebagian. Melepas sebagian itu tujuannya adalah untuk mengembalikan hartanya jadi harta yang suci. Makanya para ulama menganjurkan ya, kalau ada orang yang merasa selama hidupnya dia sering mendapatkan harta syubhat, maka nanti sebelum wafat dianjurkan untuk wasiat maksimal. Wasiat maksimal itu berapa? Sepertiga. Besar ya Pak? Iya, sepertiga itu besar. Tujuannya apa wasiat maksimal itu? Agar Bapak bisa memastikan ketika mati dalam keadaan sudah tidak ada harta haram yang nyangkut. Sehingga bagi mereka yang merasa, saya dulu waktu kerja di instansi ini, di lembaga ini kayaknya banyak Pak ya harta-harta yang bermasalah ngumpul di tempat saya. Terus gimana solusinya? Baik, sampai pada titik terakhir Bapak tetap menahan harta itu hingga mendekati wafat. Ketika mendekati wafat, sudah, ini titik terakhir Pak. Kalau Anda merasa takut akan adanya beban berat di akhirat, lepaskan sepertiga dalam bentuk wasiat maksimal. Tujuannya untuk memastikan sudah tidak ada lagi harta yang bermasalah. Jadi kira-kira kalau orang punya kekayaan senilai 2T misalnya, dia keluarkan sepertiga ya lumayan. Dia punya kekayaan 3M, dia keluarkan 1M. Gede Pak ya. Menjelang wafat dia berwasiat, nanti saya akan keluarkan sepertiga. Siapa yang kira-kira paling keberatan? Istri. Masya Allah. Betul, istri ya. Makanya kata Nabi SAW bahwa istri itu mubakhilah mujabbinah, bisa bikin orang jadi bakhil, bisa bikin orang jadi pengecut. Sehingga dia ketakutan sampai di titik terakhir. Ini adalah kesempatan Bapak untuk bisa beramal di sesi yang terakhir. Melepas itu rasanya berat. Kepikiran kok bojoku piye gitu. Nek ra ditinggali oke apa ono sing gelem meneh. Nggih Bu. Sehingga dia sampai harus kepikiran dengan keluarganya karena dia takut untuk melepas itu. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu dimuliakan Allah. Kita beralih ke scene yang baru. Bagaimana jika ujiannya itu adalah bentuknya ujian inflasi? Sebagaimana yang saat ini dialami oleh banyak orang, semuanya serba ketakutan, penurunan nilai rupiah, takut inflasi dan seterusnya. Jamaah, apa yang Anda takutkan ketika terjadi inflasi? Apa yang Bapak takutkan ketika terjadi inflasi? Harga naik. Apa yang paling Anda takutkan ketika terjadi inflasi? Gak bisa makan. Ada gak yang sampai pada titik ketakutan, nanti kalau inflasi aku gak bisa makan? Kayaknya kalau orang Surabaya gak ada ya. Baik. Kejadian inflasi sudah beberapa kali terjadi sepanjang perjalanan sejarah manusia. Dan bahkan pernah ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ghala si'ru fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'an nasu ilaihi. Pernah terjadi kenaikan harga di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga banyak orang yang datang kepada beliau. Lalu menyampaikan, "Ya Rasulullah, qad ghala si'ru fasa'ir lana." Ya Rasulullah, banyak harga yang naik, tolong turunkan harga untuk kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan keluhan dan permintaan ini, ternyata beliau tidak membuat kebijakan untuk menurunkan harga. Kenapa Pak?
karena beliau tidak ingin dituntut oleh para pedagang di akhirat. Beliau sallallahu alaihi wasallam justru menjelaskan tentang bagaimana konsep rizki ketika terjadi inflasi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha huwal musa'ir al-qabidul basitur razik." Sesungguhnya Allah dialah zat yang menetapkan harga. Dia melapangkan dan menyempitkan rizki untuk hambanya, ar-razik, dan dia yang menjamin rizki untuk hambanya. Wa inni la arju an alqallah wa laisa ahadun yatlubuni bimadlamadin fi damin walamal. Dan aku ingin ketika aku ketemu Allah, tidak ada seorang pun yang nuntut terhadap kezaliman disebabkan karena urusan harta maupun urusan darah. Jadi maksud beliau begini, Pak. Saat harga itu naik, kenaikan harga ini kan di luar kesalahan Rasulullah SAW. Bukan karena kebijakan beliau, bukan karena apa yang terjadi pada beliau, tapi sifatnya alami. Yang disebut oleh Nabi SAW di awal, innallaha huwal musa'ir, sesungguhnya Allah yang menetapkan harga. Sudah? Nah, bisa jadi ada pedagang yang dia kulaan barang di harga 100, sudah harga mahal. Padahal biasanya sebelum terjadi kenaikan harganya 80. Oleh Nabi SAW dipaksa untuk jual 80. Berarti pedagang ini gimana? Rugi. Dia mengalami kerugian. Kerugian ini atas kebijakan pemimpin Rasulullah SAW. Maka beliau takut nanti pedagang ini nuntut di akhirat. Seperti itulah ketakutan Nabi SAW. Sampai beliau tidak ingin membuat kebijakan yang kebijakan itu akan mendolimi sebagian dari rakyatnya. Sehingga mungkin gak ada orang yang didolimi oleh Rasulullah SAW. Jawabannya mustahil. Tapi kenapa sampai beliau ketakutan itu? Karena kalau beliau membuat kebijakan itu, beliau khawatir pedagang ini nanti akan nuntut di yaumil qiyamah. Akhirnya Nabi SAW tidak menurunkan harga. Nah, cuman di sini ada satu pelajaran. Saat Rasulullah SAW menjelaskan tentang kenapa ada peristiwa inflasi dan kemudian bagaimana sikap seorang hamba, beliau memberikan penekanan tentang prinsip pentingnya meyakini, satu, Allah yang mengatur harga. Dua, dialah zat yang menyempitkan dan melapangkan rizki hamba. Tiga, dia yang menjamin rizki. Anda pahami dengan cara terbalik. Rizki hamba itulah telah ditetapkan oleh Allah. Rizki hamba telah ditetapkan oleh Allah. Dan ketika Allah menetapkan rizki hamba, itu tidak flat, tidak datar, tapi fluktuatif. Al-qabid, al-basit. Kadang Allah lapangkan, kadang Allah sempitkan. Dan salah satu di antara cara rizki itu mengalami fluktuasi adalah adanya inflasi. Maka harga dimainkan sehingga kadang orang mampu beli, kadang tidak mampu beli. Terjadilah siklus di mana rizki itu naik turun. Tapi ini tidak keluar dari ketetapan Allah. Semuanya berada di bawah ketetapan Allah karena Dia yang menjamin rizki. Bisa dipahami, Pak? Baik. Berarti kalau terjadi kayak gini, Pak, apakah kita harus menyerah pada keadaan? Saya sedang berbicara bagaimana agar kita mengedepankan prinsip ridho kepada takdir, sebagaimana di awal tadi, karena kita bicara tentang tantangan takdir yang dialami oleh hamba. Sehingga pertama yang harus kita yakinkan adalah bagaimana seseorang bisa mengolah batinnya sehingga dia tidak sampai pada titik merasa didolimi oleh takdir. Dan apapun itu jamaah, yang paling penting di sini adalah kita bisa beli bukan masalah harga yang murah. Saya tanya ya, mana yang lebih Anda pilih? Harga murah nggak bisa beli atau harga mahal bisa beli? Hah? Harga murah nggak bisa beli atau mahal bisa beli? Murah bisa beli. Nggak ada pilihan itu. Yang penting kan terjangkau, ya kan?
Dulu sekitar awal tahun 2010 orang berangkat haji daftar sekarang, besok bisa berangkat. Daftar tahun ini Pak, tahun depan bisa berangkat. Dengan harga 25 juta itu paling kenaikannya hanya sampai 27, 28, sangat murah haji reguler. Umroh waktu itu masih di harga 17-an juta, 15 juta, dan itu sudah hotel yang bagus. Tapi sepi Pak. Saya umroh 2010, kalau mau megang Ka'bah satu putaran itu bisa Pak, keliling megang Ka'bah gini. Saking sepinya. Padahal itu di bulan Maret yang biasanya peak season untuk saat ini. Di harga 17 juta, 15 juta. Tapi sepi. Sekarang umroh berapa Pak? Setelah ada kenaikan aftur 40-an, 30-an. Rame Pak. Dan yang ngantri banyak. Bahkan ada banyak sekali travel, Masya Allah. Walaupun travel itu jumlahnya banyak sekali, semuanya kebagian jamaah. Membuktikan apa? Walaupun harga naik, tapi ternyata tingkat kesejahteraan kaum muslimin juga bertambah. Mungkin Anda punya kenangan ya masa silam, saat bapak-bapak di tahun 90-an untuk beli mie instan itu berapa Pak? Mie instan tahun itu 200 perak ya, 350. Ada yang 200-an, ada yang 350. Satu mie dipakai untuk berapa orang? Sekeluarga. Saya masih ingat ibu saya kalau beli satu mie kemudian dimasak, dikekep, jadi melembung-melembung itu, sehingga satu bungkus dipakai sekeluarga. Sekarang satu orang bisa makan, mau makan 2 bungkus, 3 bungkus, kalau nggak dilarang sama dokter ya bisa banyak makan. Subhanallah. Apa ini Pak? Jadi sebenarnya kan bukan masalah mahal dan murahnya harga. Allah ngasih rizki kepada hamba sesuai yang dia kehendaki. Baik, sehebat apapun inflasi yang Bapak alami, ada satu inflasi puncak yang itu akan terjadi di akhir zaman. Bapak tahu zaman kapan inflasi puncak itu terjadi? Kapan inflasi puncak itu terjadi Pak? Ya, inflasi puncak ini terjadi saat manusia diungsikan oleh Nabi Isa alaihissalam naik ke sebuah bukit untuk mengamankan diri karena Ya'juj dan Ma'juj keluar. Jadi setelah Dajjal mati, kemudian kaum muslimin berhasil mengalahkan orang-orang Yahudi, kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam yang memimpin kaum muslimin ketika itu agar mengamankan hambaku karena Ya'juj dan Ma'juj akan keluar. Ya'juj dan Ma'juj keluar sebagai bagian dari tanda akhir zaman, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Saat Ya'juj dan Ma'juj dikeluarkan, kaum muslimin diamankan oleh Allah di satu tempat, kumpul jadi satu. Dalam waktu berapa lama tidak diceritakan waktunya, tapi bahan makanan jadi sangat mahal. Digambarkan oleh Nabi SAW, satu kepala sapi harganya lebih mahal daripada 100 dinar. Jadi Bapak bisa hitung ya, 4,25 gram emas kalau dirupiahkan berapa? 10 juta kali 100, 1 M. Itulah harga satu kepala sapi. Saking mahalnya bahan makanan ketika itu. Di teks hadis itu dinyatakan satu kepala sapi seharga 100 dinar. 1 M untuk satu kepala sapi. Kalau sekarang kan satu sapi 1 M, mungkin ada ya. Ini kepalanya saja seharga 1 M. Bahan makanan yang lain kayak apa Pak? Mungkin mereka banyak berpuasa ketika itu. Bertahan dalam kondisi harus penuh keterbatasan karena kumpul di satu tempat yang sempit untuk kemudian mengamankan diri dalam kurun waktu tertentu, nunggu sampai Ya'juj dan Ma'juj dibinasakan oleh Allah. Masya Allah. Maka ujian seperti ini berulang Pak, dan puncaknya Allah taruh di situ. Sehingga sekarang kalau kita mengalami ujian ekonomi, kadang ada inflasi, kadang naik, kadang turun. 98 Masya Allah orang semuanya kaget dengan inflasi. Lalu setelah itu mengalami kondisi nyaman. Dengan pergantian presiden beberapa kali, inflasi naik turun dan seterusnya sebagaimana yang Anda rasakan. Bagi mereka yang tahu sejarah ini bisa lihat
kondisinya naik turun. Kadang ekonomi nyaman, kadang ekonomi lagi kacau dan seterusnya. Tapi secara umum, selama kaum muslimin bisa menjangkau, berarti mereka diberi oleh Allah kesejahteraan. Ada seorang ulama yang mendapatkan pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan keberadaan harga barang. Mereka minta agar ulama ini mungkin bisa mengajukan kepada pemimpin agar membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Sehingga mereka ngadu kepada ulama ini tentang kenaikan harga itu. Apa jawaban beliau? Beliau menyampaikan, la ubali walau kana habbatu syairin bidinar. Aku enggak peduli walaupun harga satu biji gandum senilai 1 dinar. Coba Pak, saupo sego saupo Pak. 1 biji beras harganya 1 dinar, 10 juta. Sampean mangan samplokan ratusan juta itu. Aku nggak peduli dengan adanya inflasi seperti ini, walaupun andaikan 1 biji beras harganya 10 juta. Sehingga saya makan 1 sendok, 1 suap mungkin ratusan juta. Alayya an a'budahu kama amarani wa alaihi ayyarzuqani kama wa'adani. Kewajibanku adalah beribadah kepada Allah sebagaimana yang Allah tugaskan untukku. Dan janji Allah akan memberikan rizku sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan rizki kepadaku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabar untuk menjalankan sholat. Aku tidak minta rizki kepadamu, akulah yang akan memberikan rizki untukmu. Makanya ketika Allah menjelaskan tentang masalah tujuan manusia diciptakan, ada di surat apa? Adz-Dzariyat. Bunyinya gimana Pak? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Tidaklah jin dan manusia diciptakan kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin. Aku tidak menghendaki mereka ngasih rizki kepadaku. Wa ma uridu ayyut'imun, dan aku juga tidak menghendaki mereka ngasih makan aku. Jangan sampai kita berpikir Pak, saat kita rajin sholat, rajin ibadah, Allah tambah kaya Pak. Subhanallah. Karena Allah nggak butuh kita. Kita mau taat, mau maksiat, sama sekali tidak menggeser kerajaan Allah. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah yang memberi rizki, dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang kokoh. Sehingga ayat ini menjelaskan kepada kita korelasi antara ibadah dengan rizki. Tugasmu adalah menjalankan ketaatan kepada Allah, menyesuaikan diri dengan aturan Allah. Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan jaminan rizki kepada hambanya. Baik. Tapi Pak, sekarang kalau misalnya kita sekarang bicara berkaitan dengan solusi ekonomi Pak, untuk kaum muslimin di tengah persaingan yang demikian dahsyat ini Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya coba mencuplik satu sequel sejarah yang pernah terjadi di kalangan atau yang pernah terjadi di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Masya Allah, apa yang diisyaratkan oleh Umar sekarang itu terjadi. Saya mau tanya ya, rata-rata Pak, mahasiswa kita yang kuliah di seluruh perguruan tinggi, mau yang swasta maupun yang negeri, itu harapannya setelah lulus rata-rata pengen jadi karyawan atau bikin buka usaha baru. Hah? Rata-rata apa? Karyawan. Misalnya ya, Pak dokter dulu waktu masih sekolah ada nggak keinginan untuk bikin rumah sakit? Nah ada. Pengennya akan kerja di rumah sakit ya, buka sendiri. Oh mau buka sendiri ya.
klinik di rumah. Masya Allah. Jadi dominan mahasiswa kita ketika mereka kuliah, kenyataannya adalah pengen setelah lulus keterima di Pertamina, keterima di perusahaan asing, jadi ASN, jadi aparat negara, dan seterusnya. Itu harapannya ya. Jarang kita jumpai misalnya mahasiswa, saya nanti pengen bikin usaha ini, pengen punya pabrik ini, punya perusahaan ini. Jarang. Akibatnya apa? Ketika kaum muslimin dalam pikiran dia, gimana caranya biar nanti keterima di sini, keterima di sini. Apalagi anak SMK, Pak. Anak SMK itu seperti dicetak untuk jadi karyawan perusahaan asing. Sehingga perusahaan-perusahaan yang ada di Surabaya, Sidoarjo, dan kanan kirinya yang menyerap tenaga kerja rata-rata SMK. SMK itu seperti mencetak orang yang nanti akan jadi karyawan di perusahaan asing yang ada di Tangerang, Kerawang, Bekasi, Cikarang. Itu Masya Allah jutaan, jumlahnya jutaan, rata-rata alumni SMK. Baik, dulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setelah daerah Persia ditaklukkan, kaum muslimin mendapatkan ghanimah yang sangat besar. Sampai para sahabat digaji oleh negara per bulan sekian ratus dinar. Itu menyebabkan mereka menghindari pasar. Sehingga ngapain saya berdagang, ngapain saya berbisnis? Karena saya sudah dicukupi oleh negara dengan gaji yang besar. Hadiah dari negara terutama untuk para pendahulu-pendahulu, para muhajirin, para ansor yang dulu berjuang di zaman Nabi SAW, itu digaji dengan nilai yang besar. Sehingga pasar sepi dari orang soleh. Dalam kondisi ketika pasar ini sudah sepi dari orang soleh, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membuat kebijakan, siapapun pemain pasar di kalangan muhajirin dan ansor yang dulu mereka ikut beraktivitas di pasar, setelah terima gaji tetap wajib dagang, karena beliau tidak ingin pasar ini dikuasai oleh orang lain. Karena kalau bukan kaum muslim yang mengisi, maka yang mengisi adalah pedagang Yahudi. Dan kalau yang mengisi pedagang Yahudi, nanti ekonomi lebih banyak dikuasai oleh non muslim. Itu yang dikhawatirkan oleh Umar. Dan sekarang terjadi ya, orang lebih senang untuk jadi karyawan daripada jadi pengusaha. Akhirnya peluang-peluang usaha itu yang ngambilin siapa, Pak? Non muslim. Banyak sekali produk-produk kita yang sebenarnya ini bisa dibuat di dalam negeri, tapi orang lebih senang impor daripada bikin sendiri. Sehingga orang kalau bikin sendiri, ya Pak, kalau bikin sendiri harganya nggak nyandak, Pak. Impor jauh lebih murah. Ya masalahnya kita terlalu bergantung kepada orang lain. Andaikan ketergantungan itu bisa kita pangkas dengan tetap berusaha untuk gimana bersaing di pasar, ya semoga dengan semangat seperti ini nanti bisa memulihkan kembali suasana seperti dulu. Wallahu ta'ala alam. Baik, mungkin itu sebagai pengantar. Sekarang kita sudah berada di jam 9:05. Dan tadi Bapak Takmir minta diberi spare waktu kurang lebih setengah jam untuk diskusi masalah persaingan yang semakin kejam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada beberapa bagaimana hukum halal tabungan emas yang dikelola oleh Pegadaian Indonesia. Bagaimana hukum apa tadi? Hukum halal tabungan emas, halal haram tabungan emas yang dikelola oleh Pegadaian. Pertama, saya sendiri tidak pernah berinteraksi dengan itu, sehingga taunya ya berdasarkan cerita dari jamaah yang bertanya kasus yang dia alami. Kalau Bapak pertanyaannya terlalu global seperti tadi, mungkin saya akan kesulitan sekali ya untuk bisa menilai di sisi mana masalahnya, di sisi mana yang boleh dan seterusnya. Tapi intinya begini, Pak.
Dalam transaksi emas satu, di sini kan ada bicara masalah transaksi emas, ada bicara tabungan emas. Dalam transaksi emas yang pertama wajib dilakukan secara tunai, dan persyaratan ini ditegaskan oleh Nabi SAW. Dalam hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, "Adz-dzahabu bil warik riban, adz-dzahabu bil warik riban illa ha wa ha." Emas dengan perak transaksinya jadi riba kecuali ha wa ha. Ha wa ha itu apa sih Pak? Bahasa kita nyoh. Ha wa ha. Artinya benda satu ada di tempat, benda dua juga ada di tempat, ditransaksikan dalam satu majelis yang sama. Kalau tidak jadinya riba. Sehingga kalau orang misalnya transaksi uang dengan emas, emasnya sekarang, uangnya besok, riba. Atau sebaliknya, uangnya sekarang, emasnya besok, riba. Harus di satu tempat yang sama. Tidak boleh yang satu tertunda. Kalau yang satu tertunda, maka transaksinya jadi transaksi riba. Namanya riba nasi'ah. Baik. Selanjutnya, dalam transaksi riba seperti ini, kalau sudah terjadi, maka jika bisa diulang. Kalau tidak memungkinkan, ya sudah, apa yang sudah berlalu dulu, mungkin kesalahan yang belum ngerti, biarlah berlalu. Untuk selanjutnya jangan diulang. Selanjutnya, bagaimana kalau ada orang yang nabung emas? Siapapun pelakunya, nabung emas ada beberapa kemungkinan. Pertama, setorannya dalam bentuk emas. Bapak punya emas 5 gram, store, terus disimpan. Punya emas lagi 1 gram, store, disimpan. Terus seperti itu. Nanti akumulasi dari emas yang Anda store tadi diserahkan pada waktu sesuai yang disepakati. Boleh nggak Pak seperti ini? Boleh. Ini sama sebagaimana nabung uang. Kita nabung uang, store 10 juta, simpen. Store 3 juta, simpen. Akumulasinya dikembalikan. Selama tidak ada kelebihan, hukumnya boleh. Dipahami insyaallah? Baik. Sistem yang kedua, model yang kedua. Ada orang nabung emas, tapi yang distorkan uang. Cuman di situ tertulis konversi. Jadi misalnya ada orang datang ke lembaga tadi, bawa uang 5 juta. 5 juta, lihat di internet berapa harga emas hari ini? Oh 2,5. Berarti Bapak 5 juta dapat 2,5 gram. Ditulis 2,5 gram. Besok lagi harga emas naik jadi 3 juta. Bapak bawa 6 juta, ditulis 2 gram. Besok lagi Bapak datang lagi bawa uang sekian, ditulis 3 gram. Cuman ditulis aja. Sehingga duit Anda dikonversi ke emas seketika saat Anda store. Tapi bukan emas fisik, cuman dalam bentuk catatan. Terakumulasi, total emas Bapak 50 juta. Akumulasi. Tapi Bapak cuma store duit terus. Sudah? Dari akumulasi 50 gram ini, setelah berlangsung selama 3 tahun, harga emas naik. Sekarang jadi 4 juta per gram. Pada dulu waktu Bapak store, ada yang harganya 2,7, ada yang harganya 2,6 dan seterusnya. Total uang yang Bapak storekan 150 juta. Total uang. Sekarang harga emas dari 50 gram tadi sudah 4 juta per gram. Berarti dapat berapa? 200 juta. Saat Bapak narik, Bapak punya akumulasi emas tertulis ya, bukan fisik emas, 50 gram. Bapak mau ambil dalam bentuk emas atau dalam bentuk uang? Kalau dalam bentuk emas bisa, tapi ada biaya cetak sekian ratus ribu. Kalau dalam bentuk uang bisa kita konversi 50 gram jadi 200 juta, cair 200 juta. Ada tambahan berapa? 50. Tambahan ini riba. Tambahan ini adalah riba. Baik. Kalau misalnya Pak, kita minta cetak emas, boleh nggak Pak? Kan tidak ada tambahan. Mintanya kita sih cetak emas. Kalau Anda minta cetak emas, berarti kan jual beli emas tidak
tunai, uangnya duluan, emasnya sekian tahun setelahnya. Dan itu masuk kategori riba nasi'ah. Kok riba melulu toh Pak? Ya karena yang ditanyakan kasus riba. Kalau Anda tanya rabi ya beda lagi ya. Wallahu a'lam. Masih berhubungan dengan tadi Ustadz tentang emas. Sebelum Ana paham hukum riba, 4 tahun yang lalu ada yang pinjam uang namun Ana tidak ada uang. Akhirnya Ana pinjamkan emas antam 27 gram. Dan Ana bilang minta dikembalikan sesuai dengan emas 27 gram sesuai dengan akadnya. Apakah itu disebut riba? Tapi sampai saat ini belum dikembalikan. Baik. Bapak perhatikan ini kaidah utang ya. Kaidah utang. Utang dibayar sesuai dengan apa yang diterima. Bisa dipahami ya? Saya ulang. Utang dibayarkan sesuai dengan apa yang diterima. Utang uang bayar uang, utang emas bayar emas, utang rupiah bayar rupiah, utang dolar bayar dolar, utang beras bayar beras. Sehingga utang dibayar sesuai yang diterima. Baik. Ketika utang itu mau dikonversi ke yang lain, maka konversinya dilakukan saat pelunasan, bukan saat pemberian utang. Saya ulang ya. Ketika utang itu mau dikonversi ke bentuk yang lain, maka konversinya saat pelunasan. Sehingga contohnya tadi, utang emas 27 gram. Berarti kan harusnya bayar berapa? Emas 27 gram. Saya pengennya duit, ya sudah 27 gram dikonversi ke uang saat mau bayar. Terlepas dari perbedaan harga emas antara dulu dan sekarang. Karena kamu nerimanya emas, bukan nerima uang. Kalau nerimanya emas, berarti kembali emas. 27 gram dikonversi. Oh, sekarang jadi 40 juta misalnya. Maka Anda bayar 40 juta. Sesuai hasil konversi. Tapi seketika, gitu ya. Dan yang paling aman, kembalikan sesuai yang ada. Jadi utang berapa gram, kembalikan sekian gram. Wallahu a'lam. Assalamualaikum ya Ustaz. Barakallahu fikum. Mohon izin menyampaikan pertanyaan dari ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan izin bertanya. Suami saya salah satu aparat negara untuk pindah divisi dengan alasan untuk lebih dekat dengan keluarga. Suami saya diharuskan untuk memberi uang saku salah satu atasan di divisi tersebut. Yang saya tanyakan, bagaimana hukumnya dan mohon sarannya Ustadz. Jazakumullahu khairan. Anda kalau pengen tahu hukum seperti ini, saya sarankan konsultasi ke KPK. Kalau diizinkan, lanjutkan. Tapi kalau ada kasus, ya itu resiko ya. Negara mana yang bolehin kayak gini Pak? Oh di Wakanda. Jadi kalau di Indonesia kan tidak boleh kayak gini ya. Di Indonesia ini tidak boleh. Mungkin di Wakanda itu boleh, tapi di Indonesia tidak boleh. Cuman masalahnya ya saling pengertian saja. Ya kan saya butuh, situ juga butuh. Sehingga karena sama-sama butuh ya sudahlah saling pengertian saja. Kan podo enak itu Pak ya. Sampean bisa pindah dekat dengan keluarga sehingga akan saya mutasi, tapi ya ada konsekuensinya, memberi kontribusi. Tapi ke orang tertentu ngasih sekian. Subhanallah. Ada Pak ya. Teman saya ini APH Pak, aparat penegak hukum Pak. Sampai dia sendiri itu jengkel gitu. Kenapa setiap ngurusi apapun itu harus bayar? Sampai dia minta surat apa itu Pak di kantor dia itu harus bayar. Ini masalah cuman surat kayak gini harus bayar. Jadi akhirnya antara satu dengan yang lain mereka sendiri juga nggak nyaman. Sehingga kalau dia misalnya mengambil sesuatu yang dilarang, ternyata antara satu dengan yang lain saling jadi korban. Yang ini mengambil haknya itu, yang ini mengambil haknya ini, dan seterusnya. Ya, sehingga sebagai contoh, kalau mau pindah bagian harus bayar.
mau naik jabatan harus bayar, apalagi mau mutasi harus bayar. Kalau enggak dikabulkan. Padahal secara prosedur itu bayar atau tidak? Enggak ada ya, enggak boleh bayar, tapi dia diwajibkan untuk bayar. Terus gimana Pak solusinya? Ya jangan kasih. Anda boleh mengajukan mutasi, tapi bayarnya dosa besar. Ar-rashi wal murtashi, orang yang nyogok maupun yang nerima sogok, dua-duanya dilaknat oleh Nabi SAW. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi war ra'ish. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang nyogok, yang nerima sogok, war ra'ish, dan perantara sogok, namanya ra'ish. Memang mungkin tidak dikasihkan langsung, tapi lewat orang. Pak, nanti duitnya taruh saja di tong sampah. Nanti kalau hilang gimana? Aman Pak. Karena petugas kebersihannya sudah tahu. Oh ini maksudnya mau diantarkan ke dalam. Pernah dapat cerita kayak gini? Bocor ke saya loh Pak itu Pak. Masya Allah, kok sampai kayak gitu? Duit sak kresek Pak, masukkan ke tong sampah. Tukang sapunya udah ngerti, ini yang punya siapa? Sudah ada alamatnya itu Pak. Sampai kapan seperti ini harus kita jadikan sebagai budaya yang dibiarkan? Terus gimana Pak? Tolong ya, siapapun yang terlibat dalam kegiatan dengan pemerintahan, mohon seperti ini segera diakhiri. Kita perlu edukasi dari sisi membaca teori, dan yang sama kita juga perlu edukasi dari sisi praktek dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau minta ya jangan dikasih, itu sebagai edukasi. Nah, kalau nggak dikasih nanti dia nggak. Sampai kapan mereka harus diloloi kayak gitu Pak? Karena ternyata kejahatan yang seperti ini sifatnya terstruktur antara satu dengan yang lain. Ini nggak enak kalau nggak ngasih. Akhirnya jadilah budaya banyak sekali harta haram. Sehingga saya sarankan kepada Anda, memberi ini hukumnya terlarang. Sabar saja kalaupun misalnya harus berjauhan dengan keluarga, ya, selama tidak sampai melanggar aturan Allah, melanggar aturan syariat, Anda di posisi istiqomah. Wallahu a'lam. Selanjutnya Ustadz, bagaimana hukumnya, bagaimana fikih berjualan secara online? Apakah hasilnya halal? Apakah tidak ada unsur gorornya? Terima kasih Ustadz. Bagaimana hukum jualan online? Apakah tidak ada unsur gorornya? Kalau Anda beli kacang atau beli durian, halal atau haram? Haram. Halal. Goror enggak? Goror. Gorornya apa Pak? Kita enggak tahu isinya. Duriannya memang gede, bagus, tapi kan Anda beli bukan dalam kondisi dibuka. Anda beli masih terbungkus, dibawa pulang dalam keadaan diikat dengan rafia. Saat dibuka ternyata kecil-kecil, kulitnya kuat, kandel-kandel gitu. Tapi seperti ini orang sepakat, ditimbang, beli durian dengan sistem timbang itu bukan dikupas. Kulitnya ditimbang nggak Pak? Kulitnya ditimbang. Loh kan saya tidak beli kulit. Ya kalau gitu kamu ngambil isinya. Dan tidak ada ceritanya. Begitu dimakan, dagingnya tipis, isinya gede. Jadi goror dalam transaksi itu mustahil hilang. Anda beli apapun pasti ada unsur goror. Makanya goror itu tidak dilarang mutlak. Yang dilarang goror besar. Goror besar itu apa sih Pak? Jual beli yang sifatnya masih peluang. Kalau contoh di masa silam menjual janin itu goror. Makanya Ibnu Umar pernah mengatakan, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i habalil habala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli janin dalam kandungan. Contoh yang lain ijon. Jadi ada buah yang masih kecil-kecil ya. Calon mangga. Ya wis tak borong wae. Panennya kapan? Masih 4 bulan lagi. Tapi sudah dibayar sekarang. Di depan ya 2 juta, tunai 2 juta.
Nunggu 4 bulan. Kira-kira selama 4 bulan ada nggak peluang gagal? Mau rontok, diserang hama dan seterusnya. Nah, ada peluang berhasil dan peluang gagal ini ketika ditransaksikan dilarang. Makanya Nabi SAW melarang praktek seperti ini. Beliau mengatakan nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'its thimar hatta tazhuwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli buah-buahan sampai zuhu. Apa yang dimaksud dengan zuhu ya Rasulullah? Wa ma zahuha? Bagaimana bentuk zuhu ya Rasulullah? Qal hatta ihmarrat aw isfarrat. Sampai buah itu memerah atau menguning. Jadi kalau belum sampai berubah siap panen nggak boleh ditransaksikan. Tapi kalau bendanya jelas, walaupun tidak kelihatan, cuman kan ada gambar ya. Misalnya di HP Anda lihat, ya. Oh gambarnya kayak gini, ada deskripsi. Memang Anda tidak megang, tapi goronnya kecil. Nah goron yang kecil seperti ini tidak menyebabkan transaksi jadi haram. Wallahu a'lam. Izin bertanya Ustadz. Bismillah. Semoga Allah memberkahi ilmu dan waktu Ustadz, guru-guru Ustadz, keluarga dan seluruh kaum muslimin. Amin. Walakum bimithli. Pertanyaannya, Ustadz, apa pertanda rizki kita berkah? Yang kedua, apa hukum uang yang diperoleh setelah bermain game atau menonton drama pendek, bisa Korea, Cina, Inggris? Uang dikirim ke rekening Dana. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Ya itu jadi sumber pendapatan baru katanya ya. Gen Z disuruh nonton drama terus dapat duit. Ya ada kayak gitu Pak. Akhirnya sing tua-tua yang melu Pak. Sehingga baby boomers juga gitu nonton drama, masya Allah. Baik. Pertama, kalau Anda bertanya tentang seperti apa sih tanda rizki yang berkah itu? Berkah secara makna bahasa artinya al khairul kathir, kebaikan yang banyak. Harta yang berkah berarti harta yang menghasilkan banyak kebaikan. Maksudnya adalah kebermanfaatan. Maka saat harta kita adalah harta yang termanfaatkan untuk kebaikan, harta yang termanfaatkan untuk amal saleh, Anda bisa menjadikan itu indikator mudah-mudahan rezeki saya berkah. Sehingga Bapak Ibu misalnya duitnya kepakai untuk kegiatan sosial keagamaan, terpakai untuk kegiatan yang sifatnya bermanfaat bagi umat, mudah-mudahan itu harga berkah. Cuman begini Pak, terkadang juga perlu mempertimbangkan ya, tidak semua amal yang tujuannya untuk sosial keagamaan ternyata termanfaatkan dengan maksimal. Kemarin ada beberapa orang yang wakaf Quran tapi ditaruh di masjid yang jamaahnya jarang baca. Akhirnya begitu diterima simpan di lemari, nggak pernah kesentuh kecuali setahun sekali, Ramadan tok dipakai tadarusan. Begitu selesai Ramadan tutup sampai jumpa tahun depan. Dan itu banyak Pak. Coba dicek Quran di sini setahun sekali atau sebulan sekali? Alhamdulillah setiap hari. Dan ada banyak Quran cuma ditaruh di lemari, kepakainya berapa? Setahun sekali. Pak, ini ada satu peluang amal ya. Mungkin bisa dilirik untuk bisa ikut terlibat. Beberapa mahasiswa yang sedang kuliah S1, S2 atau S3 itu nggak mampu beli buku. Ada beberapa referensi yang tebalnya sampai 10 jilid, sekian belas jilid. Sementara uang saku mereka tidak cukup untuk itu. Dan Masya Allah, ternyata ketika mereka kita tawari, kamu punya kewajiban membeli buku apa? Ini. Bisa beli enggak? Enggak sanggup. Baik, saya belikan. Anda bisa belikan itu. Mahasiswa UIM itu banyak sekali gitu. Beberapa mahasiswa Libya, dia pengen punya referensi tertentu tapi dia nggak bisa beli. Nah saat bisa Bapak sediakan itu, insya Allah jadi ilmu. Kemudian nanti disampaikan kepada masyarakat melalui proses belajar yang mereka lakukan. Nah kadang yang kayak gini kan kurang begitu dilirik ya, padahal itu bisa jadi peluang. Wallahu a'lam.
seorang owner perusahaan yang berbuat zalim dan tidak memenuhi hak karyawan, apakah hal tersebut dapat menghilangkan keberkahan usahanya padahal dia seorang ahli sedekah? Kalau ada seorang owner perusahaan dolim sama karyawan padahal dia ahli sedekah, ini salah tempat naruh harta ya. Seharusnya yang wajib dia dahulukan sebelum yang sunnah. Nabi SAW pernah mengatakan, "Thalathun ana khasmuhum yaumal qiyamah." Ada 3 orang yang akan menjadi lawanku besok di hari kiamat. Dia jadi lawannya Allah. Gimana Pak hamba jadi lawannya Allah? Ya pasti akan dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya. Salah satunya adalah warajulun istajara ajiran fastaufa falam yufi lahu. Ada orang yang mempekerjakan orang lain, lalu pekerja ini sudah menjalankan tugas sesuai dengan kesepakatan, tapi dia tidak memberikan gaji, sehingga ketika mau nuntut urusannya panjang Pak, cuman duit 5 juta, masa harus nuntut? Kalaupun dia misalnya ke Disnaker misalnya, Dinas Tenaga Kerja, atau ke mana lagi, ke aparat, cuman duit 5 juta ya, mabul ning dalan. Maka kadang orang merasa keberatan, tapi dolim-dolim dengan harga segini ya, kalau itu sampai dibiarkan hingga mati, ingat di akhirat semua orang rakus pahala. Dia akan rebut pahala orang yang mendolimi itu untuk bisa mendapatkan kebaikan di akhirat. Maka untuk para owner perusahaan yang kalau dia sampai tidak memenuhi gaji karyawannya, dia nanti akan berhadapan dengan Allah karena dia menjadi apa tadi? Musuhnya Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Lalu bagi karyawan gimana, Pak? Jika Anda tidak sabar, silahkan Anda nagih. Tapi kalau Anda sabar dan Anda ingin nagih di akhirat, silakan, Anda punya peluang untuk itu. Tapi ketika Anda ikhlaskan, Anda ridho dengan itu, insya Allah akan ada tambahan pahala. Wallahu a'lam. Ahsanallahu ya Ustadz. Barakallahu. Bagaimana hukum investasi di perusahaan yang mungkin sebagian kecil keuntungannya didapat dari riba? Bagaimana hukum investasi di perusahaan yang mungkin, sifatnya masih mungkin ya, sebagian keuntungannya didapatkan dari hasil riba. Kalau kita tidak bisa memastikan, praduga ini mungkin dihilangkan. Karena kita sendiri kadang tidak boleh kemudian mengedepankan suudzon sebagai langkah untuk menghindari misalnya kegiatan aktif atau kegiatan produktif yang bisa kita lakukan. Selanjutnya, kalau misalnya Anda merasa yakin, Pak, saya yakin Pak, 2%, 3% dari pendapatan perusahaan ini ada yang masalah. Boleh nggak Pak kita investasi di situ? Ulama beda pendapat. Hay'ah Syar'iyah, Dewan Pengawas Syariah, Bank Rajihi, yang ini beranggotakan beberapa ulama. Dulu Al-Ustadz Dr. Irwandi kan pernah jadi asisten di Dewan Pengawas Syariah ini. Itu memberikan batasan perusahaan seperti apa kita boleh investasi di situ. Salah satunya adalah jika perusahaan ini punya revenue, penghasilan yang haram. Penghasilan yang haram ini tidak lebih dari 5%. Kalau masih di bawah angka 5%, maka masih ditoleransi. Dan mereka menggunakan prinsip an-nadir la hukma lahu. Sesuatu yang sedikit tidak memberikan pengaruh hukum, yang jarang, yang sedikit tidak memberikan pengaruh hukum. Karena dianggap tidak memberikan pengaruh hukum, maka keberadaannya seperti tidak ada. Wujudu ka'adami, keberadaannya seperti tidak ada. Akibatnya kondisi yang haram yang sedikit ini ya, karena seperti tidak ada, berarti orang ketika mau investasi di situ hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya membeli saham syariah, Ustadz?
dengan tujuan untuk mendapatkan dividen dari laba perusahaan tersebut. Dan yang kedua, apabila perusahaan itu berkembang pesat maka bisa dijual kembali dan mengambil gain atau keuntungan dari kelebihan atau kenaikan harganya. Kalau di Indonesia ya, standar isi untuk standar saham syariah tadi ini masih terlalu longgar. MUI sendiri kan punya standar berbeda dengan Hay'ah Syariah Rajhi. Kalau MUI seingat saya 30%. Jadi pendapatan 30% haram ke bawah itu boleh. Tapi kalau sudah di atas 30% dilarang. Nah, kalau pakai standar ini, indeks saham syariah seperti yang ada di tempat kita, apakah kira-kira memenuhi ketentuan? Coba nanti Anda pelajari ulang, kira-kira perusahaan ini punya sumber pendapatan yang bermasalah berapa persen? Yang kedua, dia terlibat dalam transaksi riba dari aset yang dia miliki berapa persen? Jadi duitnya ditaruh di deposito, ya? Hampir semua perusahaan kan melakukan transaksi kayak gitu ya. Ada dana cadangan yang dia amankan dengan cara dia taruh di deposito. Atau yang kedua, dia utang bank dengan cara utang ribawi. Dia naruh duit di bank, di saat yang sama dia juga utang bank dengan cara ribawi. Nah, untuk kegiatan yang bermasalah ini, MUI memberikan batasan 45 kalau nggak salah, 45%. Jika masih di bawah 45%, berarti nggak sampai separuh, masih boleh. Tapi kalau sudah 45 ke atas, dilarang. Sehingga kalau misalnya total aset perusahaan adalah 10T, yang 5T itu transaksi riba, baik lending maupun funding. Itu kalau pakai standar MUI ya, tidak memenuhi indeks saham syariah. Tapi kalau pakai bank Rajhi lebih ketat lagi, Pak. Yang boleh dikeluarkan untuk transaksi riba 25%. Jadi kalau 10T ya maksimal utang riba atau dia naruh di deposito hanya 2,5T. Dan nampaknya jarang yang memenuhi itu kalau di tempat kita. Makanya mungkin saya sarankan Bapak lihat lebih detail lagi, apakah betul sudah memenuhi standar saham syariah itu. Syukur kalau misalnya standarnya yang revenue di bawah 5%, revenue yang haram, sedangkan perputaran uang yang melibatkan riba di bawah 25%. Kalau di bawah itu Anda bisa sebut ini masih memenuhi standar DPS-nya Bank Rajhi. Itu kalau kita mau pakai DPS-nya Bank Rajhi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum ya Ustadz. Barakallahu. Bagaimana hukum fikih haji dan umroh yang menggunakan pembiayaan syariah? Jazakumullah khairan. Apa hukumnya haji dan umroh yang menggunakan pembiayaan syariah? Pertama, saya mau tanya, haji dan umroh boleh nggak sambil utang, Pak? Boleh atau tidak? Ibadah ngutang itu boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Syaratnya harus mampu. Mampu itu syarat wajib atau syarat sah? Mampu itu syarat wajib atau syarat sah? Bisa bedain syarat wajib dan syarat sah? Sebutkan syarat wajib sholat. Sebutkan syarat wajib sholat, satu saja. Berwudu, kurang tepat. Sebutkan syarat wajib sholat. Berdiri, kurang tepat. Takbiratul bukan takbiratul ihram. Membaca Al-Fatihah bukan juga. Iki wis sholat pirang tahun toh ya? Muslim. Gimana, Pak? Berakal sehat. Syarat wajib adalah kondisi yang apabila ada pada diri seorang hamba
maka dia berkewajiban ibadah. Itu namanya syarat wajib. Jadi syarat wajib sholat adalah kondisi yang apabila ada pada diri seseorang dia wajib sholat. Syarat sah adalah ketentuan yang harus dipenuhi agar ibadah seseorang bernilai sah. Sudah? Baik, Bapak sebutkan satu syarat sah sholat. Membaca Al-Fatihah. Kalau membaca Al-Fatihah itu rukun sholat. Sebutkan satu syarat sah sholat. Wudu, bersuci. Ya, sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang agar ibadahnya sah. Itu namanya apa? Syarat sah. Pertanyaannya, kalau ada orang memenuhi syarat sah tapi dia tidak memenuhi syarat wajib, sah nggak sholatnya? Ada orang memenuhi syarat sah tapi tidak memenuhi syarat wajib, sah nggak sholatnya? Tidak sah? Sah atau tidak? Terjadi khilaf. Anak kecil usia 8 tahun belum balik, sudah wajib sholat belum? Belum. Berarti dia tidak memenuhi syarat wajib karena dia belum balik. Sholat dengan cara yang sah, sah nggak sholatnya? Bahkan dia bisa jadi imam walaupun belum balik. Paham ya? Baik. Orang tidak mampu tapi bisa haji, sah atau tidak hajinya? Kenapa? Kan banyak faktor. Misalnya ya, dia masuk ke dalam gua langsung sampai Mekah. Misalnya, yang itu mustahil terjadi. Sehingga selama dia bisa haji dengan cara yang sah, maka hajinya sah. Walaupun mungkin dia belum berkewajiban. Dipaham ya? Makanya kalau ada orang yang haji pakai utang dan hajinya sesuai dengan aturan, sah atau tidak hajinya? Sah? Boleh nggak haji pakai utang? Pertimbangannya bukan masalah utangnya, Pak, tapi pertimbangannya adalah ini membebani atau tidak. Kalau haji pakai utang bagi dia tidak membebani. Misalnya ya, dia haji reguler sudah bayar 25, Pak tambahannya 25 lagi, total 50 juta untuk bisa berangkat. Tapi saya nggak punya duit ya Pak. Ya sudahlah, Bapak utang saja. Akhirnya dia utang temennya 20 juta. Bagi dia utang 20 juta, ya insya Allah saya punya pendapatan per bulan 3 juta. Semoga bisa lunas 20 juta dalam waktu kurang dari setahun. Dan itu tidak memberatkan bagi dia. Maka boleh nggak kayak gini? Atau dia punya aset yang bisa dia cairkan. Engkau nek tanahku payu, nanti kalau ini payu saya bayar. Dan mudah bagi dia untuk menjual aset-aset itu. Maka yang seperti ini utang tidak memberatkan. Tapi kalau ada orang yang utang haji furoda, pendapatannya nggak pasti, kadang ada, kadang tidak. Nekat utang 500 juta. Ini namanya bunuh diri. Karena dia terlalu takalluf, membebani dirinya. Bagian inilah yang dilarang. Itu berlaku baik untuk haji maupun selain haji. Maka orang yang terlalu membebani diri dengan takalluf utang untuk bisa melakukan sesuatu, hukumnya tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Sudah cukup Ustaz, jazakallahu khairan. Alhamdulillah. Baik, pertemuan ini kita akhiri sampai di sini. Sekarang pukul 9:40 dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah jadikan majelis ini sebagai majelis yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma kfina bihalalika an haramik waghnina bifadlika amman siwa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.